Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sudah siap belajar? Coba sekarang disiapkan dulu alat tulisnya, lalu diperiksa kembali kerapihan bajunya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, anak-anak, masih adakah yang ingat di minggu lalu kita telah mempelajari materi tentang apa sih? Wah, betul sekali. Di minggu yang lalu, kita telah mempelajari materi tentang peta. Ada cara membaca peta, lalu jenis-jenis peta, dan juga simbol-simbol peta seperti simbol pantai, simbol gunung, simbol sungai, lalu ada juga simbol jalan raya, dan lain-lain. Nah, di materi kali ini, kita akan mempelajari tentang kenampakan alam. Apa saja sih yang akan kita pelajari pada hari ini? Yang pertama yaitu ada apa sih kenampakan alam itu? Lalu yang kedua ada macam-macam kenampakan alam. Yang ketiga ada kenampakan alam yang ada di Indonesia itu apa saja sih? Lalu yang keempat ada keanekaragaman sosial dan budaya akibat dari kenampakan alam. Dan yang terakhir adalah sikap dan perilaku mencintai alam. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama yaitu anak-anak mampu mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, serta pantai, dan pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat. Lalu yang kedua, anak-anak mampu menyajikan informasi hasil identifikasi karakteristik dari dataran tinggi, dataran rendah, pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya akan dilanjutkan oleh ibu guru yang lainnya. Pembelajaran selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Ervina ya anak-anak. Nah, seperti yang sudah kalian tahu bahwa pembelajaran hari ini itu adalah mengenai kenampakan alam. Dan anak-anak harus semangat ya belajar hari ininya. Yuk kita langsung mulai saja pembelajarannya. Nah, coba anak-anak lihat gambar di samping ibu ini. Di sini ada berbagai gambar, coba bisa disebutkan ada apa saja? Ya betul ya, ada sungai, ada gunung, kemudian ada sawah, ada bendungan, ada danau, ada laut, dan juga ada apa ini? Ada perkebunan ya, ada kebun teh anak-anak. Pintar ya, semuanya bisa menyebutkan. Nah, anak-anak, ternyata semua gambar yang ada di sini dan semua yang telah kita sebutkan itu merupakan kenampakan alam. Nah, kenampakan alam atau yang biasa disebut dengan bentang alam adalah segala sesuatu yang dibentuk oleh peristiwa yang berada di alam. Nah, anak-anak, supaya anak-anak lebih semangat untuk belajar pada hari ini, Ibu ingin mengajak kalian untuk bernyanyi bersama yang judulnya itu adalah pemandangan. Pasti anak-anak semua sudah tahu ya. Nah, untuk bernyanyi ini anak-anak diharapkan sambil melihat gambarnya juga ya, gambar di videonya, karena nanti ibu akan bertanya di dalamnya itu ada gambar apa saja. Oke? Yuk kita nyanyi bersama-sama. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan, oh indah pemandangan.
Nah, gimana? Apakah sudah pada semangat semuanya setelah bernyanyi? Seru banget ya, dan lagunya ternyata di dalamnya terdapat kenampakan-kenampakan alam anak-anak. Coba tadi disebutkan ada apa saja? Anak-anak tadi melihat ada gambar apa saja? Sungai, ya betul, ada sungai. Ada hutan, ya betul ya, ada hutan. Kemudian ada apa lagi? Bukit, ya betul, ada bukit juga. Ada sawah juga ya anak-anak. Hebat semua bisa menyebutkan. Nah, sekarang mari kita kategorikan sesuai macamnya. Nah, coba anak-anak dilihat lagi ya gambarnya. Nah, ternyata kenampakan alam itu dapat dilihat dari permukaan bumi, ada kenampakan alam daratan, dan juga ada kenampakan alam perairan. Nah, kenampakan alam di daratan ini ada gunung, pegunungan, dataran tinggi, dan juga dataran rendah. Seperti tadi ya, ada digambar pada lagu tadi ada apa tadi? Ada perbukitan. Nah, perbukitan itu termasuk ke dalam kenampakan alam daratan. Dan tadi ada sungai. Nah, sungai ini itu termasuk ke kenampakan alam perairan. Nah, selain sungai, ada juga laut, rawa, dan juga danau anak-anak. Bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan nih apa saja yang tadi kita telah ketahui macamnya dan bagaimana pengertiannya. Nah, yang pertama ada pegunungan anak-anak. Pegunungan ini adalah barisan atau kumpulan gunung-gunung yang memiliki ketinggian lebih dari 700 km di atas permukaan laut. Nah, pemanfaatan dari pegunungan ini itu antara lain sebagai objek wisata. Coba anak-anak, apakah anak-anak ada yang pernah ke Gunung Merapi atau ke gunung apa ya? Gunung Tangkuban Perahu, apakah ada yang pernah? Pasti anak-anak ada yang pernah ya ke Gunung Tangkuban Perahu. Nah, di Tangkuban Perahu itu biasanya banyak yang menjual stroberi, betul nggak? Stroberi, raspberry, ya kan? Betul ya? Nah, kenapa banyak yang berjualan stroberi dan raspberry dan lain-lain buah-buahan itu? Karena selain sebagai objek wisata, di pegunungan itu biasanya banyak yang memanfaatkan untuk menanam buah-buahan dan juga sayur-sayuran anak-anak. Yang contohnya itu tadi ya, strawberry atau raspberry. Pintar ya anak-anak ya. Nah, yang kedua ada gunung. Gunung adalah bukit besar dan tinggi yang memiliki ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Nah, hampir sama ya sama tadi pegunungan, bedanya ini mah gunung lebih kecil, lebih pendek sedikit dibandingkan pegunungan ya anak-anak ya. Nah, gunung sendiri itu ada dua jenisnya, ada gunung aktif dan gunung tidak aktif atau tidak berapi. Nah, gunung aktif ini merupakan gunung berapi yang aktif yang mungkin saja bisa erupsi dan bisa mengeluarkan magma beberapa waktu ke depan, atau mungkin yang baru-baru kemarin apa ya, Krakatau. Nah, itu termasuk gunung berapi yang aktif anak-anak ya. Selanjutnya ada dataran tinggi. Dataran tinggi adalah daerah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 300 meter di atas permukaan laut. Dan dataran tinggi ini dimanfaatkan sebagai tempat menanam sayuran dan juga buah seperti yang tadi Ibu bilang ya. Tanaman dan buah itu biasanya lebih subur di di ketinggian gitu ya. Di dataran yang tinggi anak-anak. Makanya di dataran tinggi ini biasanya banyak yang bekerja sebagai apa coba? Sebagai petani ya anak-anak ya. Yang berkebun juga ada, oke? Nah, yang selanjutnya ada dataran rendah anak-anak. Berbeda dengan dataran tinggi yang tadi, dataran rendah ini adalah suatu bagian dari dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter saja di atas permukaan laut. Jadi di bawah, tidak di pegunungan, tidak di atas, seperti itu. Nah, dataran rendah ini biasanya dimanfaatkan sebagai peternakan, perkebunan, perumahan. Nah, yang perumahan-perumahan itu biasanya ini kita di dataran rendah ya anak-anak ya. Biasanya pegawai kantoran, di perkotaan. Nah, itu termasuk ke dataran rendah anak-anak. Nah, yang selanjutnya ini yang terakhir nih, ada perairan. Wilayah perairan ini adalah kumpulan air pada wilayah tertentu, baik air yang bergerak atau mengalir dan juga tergenang. Pemanfaatan perairan ini biasanya sebagai untuk mencari ikan, kemudian apa ya, budidaya ikan, budidaya rumput laut kalau misalkan di dekat laut ya, terumbu karang juga kalau misalkan di laut, serta pertanian garam juga bisa kalau dekat laut ya. Kalau di sungai, kalau di perairan yang di dekat sungai itu untuk mencari ikan, yang gitu-gitu ya anak-anak ya. Coba tadi sebutin lagi yang termasuk macam perairan itu apa saja? Sungai, laut, rawa, danau, oke? Oke. Nah, pembelajaran selanjutnya akan dilanjutkan oleh ibu guru yang lain ya.
Nah, sekarang Ibu Dini akan melanjutkan. Jadi, kenampakan alam atau bentang alam adalah segala sesuatu di atas permukaan bumi yang terbentuk secara alami. Nah, kenampakan alam itu terbagi menjadi kenampakan alam daratan dan juga kenampakan alam perairan, serta ada juga kenampakan alam buatan. Nah, untuk kenampakan alam daratan itu terdiri dari gunung, pegunungan, dataran rendah, dan juga dataran tinggi. Nah, untuk kenampakan alam perairan itu terdiri dari sungai, laut, rawa, dan juga danau. Nah, yang termasuk ke dalam kenampakan alam buatan, diantaranya itu ada sawah, ada bendungan, ada cagar alam, objek wisata, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang Ibu punya sesuatu untuk kalian lihat. Nah, kita akan mengamati kenampakan alam yang ada di Indonesia melalui Google Earth. Nah, meskipun kita belum bisa melihat secara langsung, tapi kita bisa lihat nih, melalui Google Earth ini, ada kenampakan alam apa saja sih yang ada di Indonesia. Yuk kita lihat bareng-bareng. Nah, yang kalian lihat sekarang adalah wilayah Indonesia. Luas sekali ya wilayahnya, dikelilingi oleh lautan. Nah, sekarang kita akan jalan-jalan ke tempat yang pertama, yaitu Pantai Pandawa. Ada yang sudah pernah mendengar Pantai Pandawa? Nah, Pantai Pandawa ini adalah salah satu pantai yang ada di Bali. Pantai Pandawa memiliki ciri khas yaitu pasirnya yang berwarna putih bersih dan lautnya yang berwarna biru. Sangat indah sekali. Sekarang kita akan lihat lebih dekat lagi bagaimana Pantai Pandawa. Nah, kita sekarang bisa melihat ya dengan jelas Pantai Pandawa itu sangat indah sekali. Sekarang kita akan menuju ke lokasi yang kedua, yaitu Gunung Bromo yang ada di Jawa Timur. Ada yang pernah mengunjungi Gunung Bromo? Nah, sekarang kita akan melihat Gunung Bromo lebih dekat lagi. Nah, Gunung Bromo ini terkenal juga dengan lautan pasirnya. Sangat indah kan pemandangannya di Gunung Bromo ini? Sekarang kita akan jalan-jalan lagi nih ke tempat yang ketiga, yaitu Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Yuk kita lihat Danau Toba dengan lebih dekat lagi. Nah, di Danau Toba itu ada satu pulau yang bernama Pulau Samosir yang berada di tengah Danau Toba. Wah, indah sekali ya danaunya. Kita sudahi dulu ya jalan-jalan dengan Google Earth-nya. Sampai jumpa lagi. Nah, tadi kita sudah lihat nih berbagai kenampakan alam yang ada di Indonesia. Sangat indah bukan? Nah, semoga suatu saat kita bisa mengunjunginya langsung. Sekarang, Ibu akan bagi kalian ke dalam 4 kelompok. Nanti di dalam kelompok kalian akan berdiskusi mengenai kenampakan alam yang ada di lingkungan sekitar kalian. Kalian boleh menuliskan sebanyak mungkin kenampakan alam yang kalian ketahui yang ada di lingkungan sekitar. Nah, nanti setelah selesai mengerjakan KPD-nya, kalian secara berkelompok akan presentasi di depan kelas. Sudah mengerti? Selamat mengerjakan! Nah, pembelajaran selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Renata. Nah, anak-anak, setelah tadi kalian melakukan diskusi kelompok, Ibu ingin kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Silahkan maju ke depan ya. Baik, kelompok 2 sudah bagus ya diskusi kelompoknya. Untuk selanjutnya, Ibu akan membahas
materi tentang keragaman sosial budaya pada kenampakan alam. Apa saja sih yang ada di dalam sosial budaya tersebut? Yuk kita simak pembelajaran berikutnya. Keragaman sosial budaya dan kenampakan alam. Manusia adalah makhluk sosial sehingga perlu berhubungan dengan sesama. Selain itu, manusia harus mampu menyesuaikan diri di lingkungannya. Khususnya di lingkungan tempat tinggalnya, proses penyesuaian diri tersebut menyebabkan munculnya kebudayaan di masyarakat. Adapun bentuk keanekaragaman sosial budaya akibat kenampakan alamnya yaitu yang pertama ada dalam bentuk bahasa atau bertutur kata. Suku bangsa di Indonesia umumnya menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Bahasa Indonesia digunakan untuk mempermudah komunikasi. Nah, dari yang kita tahu, kenampakan alam dibagi menjadi dua, yaitu ada dataran tinggi dan dataran rendah. Nah, dalam bertutur kata pun berbeda-beda. Ada di dataran tinggi seperti di pegunungan, bertutur kata lebih ke seperti berkata secara halus, secara pelan-pelan, dan sedangkan di dataran rendah seperti di pinggir pantai atau di pesisir pantai, masyarakat seringkali berbicara dengan teriak-teriak, dengan berbicara seperti berteriak seperti itu. Kalian juga tahu kan, karena mereka itu tinggal di pinggir pantai yang seringkali berisik dengan deburan-deburan ombak seperti itu. Yang kedua ada dalam bentuk mata pencaharian. Masyarakat Indonesia memiliki mata pencaharian yang beragam. Sebagian besar penduduk pedesaan bekerja sebagai petani, dan sedangkan masyarakat di perkotaan memiliki mata pencaharian sebagai pegawai pabrik, bekerja di kantor-kantor, dan berdagang. Nah, apa sih pekerjaan yang ada di dataran tinggi? Pekerjaan yang ada di dataran tinggi seperti berkebun, bertani, berladang, seperti itu. Nah, sedangkan yang ada di dataran rendah, seperti kita ambil contohnya yang ada di pantai. Masyarakat banyak bekerja sebagai nelayan, mencari ikan, berjualan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada dalam bentuk adat istiadat atau tradisi. Adat istiadat masing-masing suku berbeda-beda. Adat istiadat tersebut berupa upacara pernikahan, kelahiran, kematian, dan sebagainya. Yang keempat ada dalam bentuk pakaian daerah. Pakaian adat tiap provinsi berbeda-beda. Selain itu, pakaian adat setiap provinsi memiliki keunikan dan kekhasan. Pakaian adat umumnya digunakan pada upacara adat. Pakaian adat menggambarkan keanekaragaman budaya Indonesia yang memiliki 34 provinsi. Yang kelima, dalam bentuk kesenian daerah. Bentuk-bentuk kesenian daerah di Indonesia cukup beragam. Kesenian tersebut meliputi seni tari, seni musik, lagu-lagu, daerah, dan lain-lain. Masing-masing provinsi memiliki keunikan ragam kesenian. Yang keenam ada dalam bentuk alat transportasi. Kondisi alam juga berpengaruh pada alat transportasi yang digunakan manusia. Misalnya, daerah yang berbukit-bukit, masyarakatnya masih banyak menggunakan kuda sebagai alat transportasi karena kuda itu tenaganya kuat ya untuk menarik manusia. Seperti di daerah Gunung Bromo, Jawa Timur. Nah, yang ketujuh dan yang terakhir ada dalam bentuk peralatan hidup. Berbagai peralatan hidup yang digunakan masyarakat sebagian besar berasal dari logam, kayu, dan tanah liat. Yang pertama ada dampak positif. Di dalam dampak positif ini ada 3 poin, yaitu yang pertama membuka lapangan pekerjaan baru. Pembangunan kenampakan buatan dapat menyerap tenaga kerja yang biasanya berasal dari masyarakat yang tinggal di sekitar proyek pembangunan. Contohnya seperti pembangunan pabrik, pembangunan jalan raya, dan pembangunan gedung perkantoran. Nah, yang kedua, ada memperoleh manfaat langsung. Pembangunan kenampakan buatan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekitarnya. Misalnya dengan adanya jalan, maka transportasi masyarakat akan lebih efektif. Demikian pula dengan adanya pembangunan waduk,
maka pengairan sawah petani dan pemeliharaan ikan yang dapat dilakukan dengan baik. Ada juga yang dinamakan untuk pusat listrik tenaga PLTA. Nah, yang ketiga, meningkatkan pendapatan masyarakat. Pembangunan kenampakan alam dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitarnya untuk membuka usaha. Misalnya menjual makanan, minuman, jasa angkutan, dan pengembangan usaha perikanan, sehingga meningkatkan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan penghasilan. Yang kedua ada dampak negatif. Dalam dampak negatif ini terdapat 2 poin, yaitu yang pertama mengganggu keseimbangan alam. Pembangunan kenampakan buatan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan dapat mengganggu keseimbangan alam. Dalam pembangunan kawasan industri, misalnya bila tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana pengolahan limbah, maka dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan, misalnya polusi udara, polusi air sungai, menyebarkan wabah penyakit, dan berkurangnya kesuburan tanah. Nah, yang kedua, ada persebaran penduduk tidak merata. Pembangunan kenampakan buatan juga dapat mengakibatkan persebaran penduduk yang tidak merata. Pembangunan waduk, pelabuhan, kawasan industri, atau jalan membutuhkan tanah. Dalam mendapatkan tanah untuk pembangunan proyek, sedikit banyak akan menyita atau menggusur tanah masyarakat. Masyarakat yang digusur akan pindah ke tempat lain. Perpindahan masyarakat yang dapat mengakibatkan persebaran penduduk tidak merata. Nah, yang selanjutnya, ada pengembangan sikap dan perilaku mencintai lingkungan nih. Cinta lingkungan merupakan salah satu dari 18 indikator karakter bangsa. Karakter cinta lingkungan dapat diartikan sebagai suatu sikap dan tindakan yang senantiasa berusaha mencegah kerusakan pada lingkungan di sekitarnya dan meningkatkan upaya untuk memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi pada alam. Nah, setiap sekolah diwajibkan untuk menanamkan karakter cinta lingkungan ini. Ada beberapa indikator yang harus dicapai oleh sekolah dalam rangka menanamkan nilai cinta lingkungan. Itu yang pertama, pembiasaan memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan sekolah. Yang kedua, tersedia tempat pembuangan sampah dan cuci tangan. Yang ketiga, menyediakan kamar mandi dan air bersih. Yang keempat, pembiasaan hemat energi. Yang kelima, membuat biopori di area sekolah. Yang keenam, membangun saluran pembuangan air limbah dengan baik. Yang ketujuh, melakukan pembiasaan memisahkan jenis sampah organik dan anorganik. Yang kedelapan, menyediakan peralatan kebersihan. Adapun beberapa program yang dapat siswa terapkan ya, yang dapat kalian terapkan di sekolah untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolahnya. Nah, yang pertama ada kegiatan olah sampah. Kegiatan olah sampah adalah kegiatan berupa pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang, atau pembuangan dari material sampah. Yang kedua ada kegiatan piket pagi. Kegiatan piket pagi adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap siswa dan membersihkan ruang kelas, seperti menyapu, menghapus papan tulis, mengambil buku di perpustakaan, menata ruang kelas agar tetap rapi. Nah, siapa nih di sini yang selalu piket pagi di kelas? Pasti semua anak-anak juga piket pagi di kelas kan? Pasti sudah dibagi-bagi juga piket-piketnya. Hari ini siapa, hari besok siapa, dan seterusnya. Yang ketiga ada kegiatan cuci tangan yang baik dan benar nih. Kegiatan cuci tangan yang baik dan benar adalah suatu tindakan sanitasi dengan membersihkan tangan dan jari jemari dengan menggunakan air ataupun cairan lainnya dengan tujuan untuk menjadi bersih sebagai bagian dari ritual keagamaan ataupun tujuan-tujuan lainnya. Nah, anak-anak, kalian harus selalu mencuci tangan sebelum makan, sesudah main, sesudah memegang alat-alat kotor, dan hal-hal lainnya. Jadi jangan terlewat ya untuk mencuci tangan. Yang keempat ada kegiatan kerapihan diri. Kegiatan kerapihan diri adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk menjaga kerapihan diri, yang meliputi kerapihan dalam berpakaian siswa saat mengikuti proses belajar mengajar di sekolah nih. Ibu lihat-lihat nih ya, kalian tuh ada yang masih belum rapi bajunya, coba dirapikan dulu bajunya. Masukkan baju atasannya ke dalam celana, jangan ada yang keluar ya.
Yang kelima, ada kegiatan perawatan taman dan lingkungan sekolah. Kegiatan perawatan taman dan lingkungan sekolah adalah kegiatan menjaga keandalan taman sekolah dan lingkungan beserta prasarana dan sarananya agar taman dan lingkungan sekolah selalu layak fungsi dan lebih indah untuk dipandang oleh orang luar. Jadi kalian harus selalu menjaga lingkungan yang ada di depan kelas kalian, lingkungan yang ada di halaman rumah kalian, lingkungan yang ada di sekitar sekolah kalian. Seperti itu ya anak-anak. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Puput. Baik anak-anak, dari penjelasan materi mengenai kenampakan alam dan buatan, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan memberikan soal evaluasi untuk dikerjakan mengenai kenampakan alam dan buatan itu sendiri. Nah, waktu pengerjaannya dimulai dari sekarang. Ibu beri waktu 10 menit. Sudah selesai semuanya? Baik, jika sudah selesai, silakan dikumpulkan kembali. Nah, anak-anak, apakah ada yang ingin menyimpulkan terkait kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan? Baik, ya benar sekali. Kenampakan alam yaitu segala sesuatu yang berada di atas permukaan bumi, baik daratan maupun perairan. Setiap daerah memiliki kenampakan alam yang berbeda-beda. Contoh dari kenampakan alam sendiri yaitu ada dataran rendah, dataran tinggi, gunung, pegunungan, sungai, danau, laut, dan masih banyak lagi. Nah, contoh dari kenampakan buatan itu sendiri yaitu ada sawah, bendungan, cagar alam, bandar udara, dan masih banyak lagi. Nah, dari adanya kenampakan alam dan buatan itu sendiri memberikan dampak positif maupun negatif kepada masyarakat. Salah satu contoh dari dampak negatif itu sendiri yaitu mengganggu keseimbangan alam. Sedangkan dampak positifnya yaitu membuka lapangan kerja baru yang berada di sekitar daerah tersebut. Nah, oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kelestarian alam dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Nah, sebelum pulang, Ibu akan memberikan oleh-oleh kepada kalian. Nah, oleh-olehnya berupa tugas, yaitu carilah perbedaan antara kenampakan alam dan buatan yang ada di sekitar rumah. Nah, tugas akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, materi yang akan dibahas untuk pertemuan selanjutnya yaitu mengenai pekerjaan. Silahkan baca-baca terkait materi pekerjaan itu sendiri. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silahkan untuk memimpin doa. Nah, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain pertemuan. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa.